firman yang menyucikan. Nomor satu, menyatakan kesalahan. Itu firman yang menyucikan. Dalam saat mendengar firman Allah, kesalahan diungkapkan untuk diakui. Jadi kalau saat mendengar firman Allah, kesalahan itu diungkapkan, disebutkan oleh firman Allah, baik dalam kesaksian. Kita dalam kesaksian kita bisa mendengar praktik firman Allah dari anak-anak Tuhan. Kalau dalam kesaksian itu mungkin juga kesalahan kita disinggung, supaya kita juga ngaku. Maupun dalam penyampaian lewat khotbah, atau lewat nyanyian, atau lewat kita membaca sendiri. Bukannya mustahil kita dalam membaca firman, kenyataan dosa kita dinyatakan. Dalam banyak pengalaman, saudaraku, kita cara Tuhan menyampaikan firman kepada kita. Mungkin ingatan kita pada masa lalu, mungkin dalam mimpi dan sebagainya, dalam penderitaan, Tuhan sedang menyatakan firman-Nya dalam kita untuk kita akui. Firman itu juga menegur kita. Ini yang selanjutnya. Jadi kalau Tuhan menyatakan firman-Nya supaya kita akui, dan Dia menegur kalau Dia lihat kita coba-coba untuk tidak melakukan firman Allah. Dia menegur, Dia menasihati. Itu firman penyucian. Dan saat ini tidak lama, saudaraku. Saat ini untuk kita di hari-hari ini sudah sangat dekat sekali. Kalau kita lihat, kalau kita lihat Wahyu pasal 12, itu batas akhir. Batas akhir firman disampaikan untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, untuk menasihati. Bagi anak-anak Tuhan yang menerima teguran, menerima nasihat firman, pada Wahyu pasal 12 itu, firman itu akan tumbuh bagaikan sayap burung nasar. Firman dan Roh Kudus tumbuh bagaikan sayap burung nasar, membawa terbang gereja Tuhan ke padang belantara untuk dipelihara. Kemudian di bumi ini tidak ada lagi firman. Wahyu pasal 13, di bumi ini tidak ada lagi pemberitaan firman. Akan semakin lapar. Wahyu pasal 12, 3 tahun setengah dalam nubuatan kitab Daniel itu bagaikan setengah minggu yang sisa. 3 tahun setengah itu setengah minggu yang sisa. Tidak ada firman, tidak ada korban penebusan. Dan tepat jatuhnya pertengahan minggu itu adalah Wahyu pasal 12. Saat gereja Tuhan diangkat, dunia ditinggalkan. 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun, bumi ini akan dalam pengaruh daging. Pengaruh daging. Daging di situ bukan daging yang kita elus lagi. Sekarang daging ini masih dielus-elus. Tidak boleh tersinggung sedikit. Masih dielus. Saat itu daging yang dielus ini akan menjadi binatang buas. Daging yang dielus itu akan menjadi binatang buas. Di darat ada binatang buas, di laut ada binatang buas, di udara ada binatang buas. Tidak ada tempat untuk melarikan diri.
Dan saat ini kita disucikan oleh Tuhan. Cara Tuhan sekarang lewat firman. Mengakhiri firman ini nanti percikan darah. Percikan darah. Percikan darah. Saudara-saudaraku, ini mungkin untuk pertama kali saya memberitakan. Percikan darah itu sama dengan kesaksian Yesus. Pengalaman kita dengan Yesus dalam saat-saat penderitaan Kristus, itu percikan darah, disebut kesaksian Yesus. Itu juga yang mengalahkan setan. Perjalanan kita yang mengikuti tapak Kristus dalam 1 Petrus pasal 2 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 25, itu perjalanan dari pengikut-pengikut Tuhan yang sudah teken kontrak bagikan pengikut Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan sampai kepada Dia, sampai kita menemukan Dia sebagai gembala agung yang memelihara jiwa kita. Saudara catat, baca di rumah 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi ini nanti merupakan suatu penyucian yang terakhir. Gereja Tuhan dipercik setiap langkah kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita dipercik dengan darah, dengan maksud supaya setan tidak dapat mengalahkan kita. Itu tujuannya. Itu tujuannya. 7 kali percikan darah, itu penyucian yang terakhir. Dan itu saudara-saudaraku, setiap kali percikan darah itu menaikkan suatu asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada omelan, tidak ada penyesalan. Oh, kalau begini, saya tahu begini, saya tidak mau ikut Tuhan. Tidak ada penyesalan pada waktu itu. Tiap kali percikan darah, itu sinar kemuliaan, doa penyembahan dinaikkan, asap dupa yang berbau harum naik di hadapan Tuhan. Dan dalam Wahyu 12 ini disebutkan sampai anak-anak Tuhan itu rela menyerahkan nyawanya sampai mati, kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Itu kehidupan yang berkemenangan. Di dalam kitab Ayub, kita baca dalam kitab Ayub, saya teringat ayat itu yang mengatakan demikian. Jadi saat ini kita supaya sangat memperhatikan perjalanan hidup kita ini. Kitab Ayub pasal 33. Ayat yang pertama lebih dahulu. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku. Hei Ayub, dengarkanlah bicaraku. Dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ya, Ayub dalam penderitaan. Ayub ini dalam ujian. Ini bukan percobaan. Ayub dalam ujian, bukan dalam percobaan. Dia dalam ujian. Percobaan dan ujian itu berbeda. Percobaan banyak kali disebabkan karena ada kesalahan kita. Ada kesalahan kita, Tuhan izinkan kita dicobai. Kita diizinkan dicobai. Kalau kita sadar kesalahan kita, kita lepas dari percobaan itu.
Jadi dalam percobaan memang Tuhan izinkan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita dicoba lebih dari kekuatan. Segera setelah kita menyadari kesalahan kita dalam percobaan itu, kita periksa kesalahan kita apa. Dan kalau kita mohon kepada Tuhan, banyak kalinya atau setiap kali, itulah lebih baik saya katakan demikian, setiap kali Tuhan akan ingatkan kita kesalahan kita untuk diakui di hadapan Tuhan, dan percobaan itu ditarik, dilepaskan dari kita. Ujian lain, ujian kita tidak berbuat salah, seperti Ayub ini. Ayub diuji, kesuciannya diuji oleh Tuhan. Nah, waktu dia diuji, dia keluar bagaikan emas. Saudara ingat persembahan orang Majus, persembahan emas itulah kehidupan yang sempat diuji. Kehidupan yang sempat diuji itu bagaikan emas yang dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya engkau menguji aku, maka keluar bagaikan emas. Lebih diuji, lebih nyata kemurnian iman dan pengikutan kita kepada Tuhan. Ini ujian. Ayub diuji. Dan dalam ujian ini Tuhan mengingatkan Ayub, akan tetapi sekarang, hei Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Bukalah telingamu pada segala perkataanku. Coba saudara lihat, sementara dunia pada arus kejahatan, arus kenajisan yang semakin deras, anak-anak Tuhan ditaruh oleh Tuhan pada arus firman yang semakin menggema, mengingatkan kita segala keadaan kita sampai masa lalu kita untuk disucikan oleh Tuhan. Begitu kuatnya firman Allah menggema dalam jiwa kita, dalam roh kita, sampai seluruh kehidupan kita, masa lalu kita, masa sekarang kita, bahkan harapan masa depan, begitu disinari oleh firman Tuhan untuk kita menjadi orang teguh di dalam Dia. Hei Ayub, bukalah telingamu, dengarkanlah segala perkataanku. Ayat 14, saudara bisa baca seluruh pasal ini, pasal 33 di rumah, tetapi kita membaca sekarang ayat 14 bersama-sama, ya. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Allah berfirman dengan satu atau dua cara. Tadi saya sebutkan, mungkin lewat kesaksian, mungkin lewat nyanyian, mungkin lewat khotbah, mungkin lewat membaca. Ini cara yang sudah saya kira kita semua percaya. Ini caranya Tuhan. Mendengar khotbah, oh ini firman. Mendengar nyanyian, ini firman. Mendengar kesaksian, ada firman. Dan banyak hal. Allah berfirman dengan satu atau dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Orang tidak memperhatikan. Banyak kali saat kesaksian disampaikan, kita tidak mau dengar. Kita ngomong yang lain, bahkan kita lebih pilih keluar untuk seenaknya apa yang sebenarnya tidak perlu kita keluar. Waktu kesaksian disampaikan, kita tidak perhatikan. Itu cara Tuhan. Waktu nyanyi, waktu ada nyanyian, banyak sekali kita waktu nyanyian kita keluar, kita tidak dengar nyanyian kaum muda, nyanyian sangkor, nyanyian kita anggap biasa. Kita tidak tahu bahwa di dalam nyanyian itu juga firman Allah dimuat oleh Tuhan untuk kita dengar. Satu atau dua cara aku berfirman,
tetapi kamu tidak memperhatikannya. 15. Ini cara yang aneh, yang lebih tidak dipercaya lagi oleh manusia. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur. Oh itu mimpi, oh itu kamu kecapean, kamu kebanyakan tidur, jadi mimpi. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur. Bila berbaring di atas tempat tidur. Di saat berbaring di tempat tidur. Terus? Maka ia membuka telinga manusia. Ia membuka telinga manusia. Dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Supaya manusia ini jangan terus berbuat jahat. Teguran itu suatu rintangan, suatu halangan Tuhan agar manusia ini jangan terus nanti masuk ke dalam jurang. Jangan terus dengan perbuatan itu. Ditegur oleh Tuhan untuk menghalangi manusia dari segala perbuatannya, terus dan melenyapkan kesombongan orang. Melenyapkan kesombongan orang. 18. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. Ini liang kubur sebetulnya neraka. Perkataan liang kubur ini sebetulnya untuk menahan nyawa manusia ini dari pehukuman, dari alam bersah. Diterjemahkan dengan perkataan liang kubur. Terus, dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Iya, daripada maut oleh lembing. Ini yang banyak kali kita tidak mengerti. Tuhan bicara, menegur manusia, dikejutkan. Saudara-saudaraku, kita perhatikan setiap keadaan kita. Kita memperhatikan ini, saudaraku, supaya dengan sungguh-sungguh kita saksama dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19, ini yang kedua. Ini yang juga yang banyak kali kita tidak tahu. Kalau tadi yang kita tidak tahu pertama, Tuhan datang dalam mimpi. Memang ada banyak mimpi dan penglihatan yang itu datang dari Tuhan. Ini kita harus perhatikan. Ayat yang ke-19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Ya, dengan penderitaan. Itu firman Tuhan. Penderitaan itu adalah teguran Tuhan yang sudah lebih berat. Sebenarnya cukup dengan firman Allah. Teguran itu cukup dengan firman Allah. Tapi manusia mengeraskan hati, Tuhan tegur lebih keras dengan penderitaan, dengan cambuk. Penderitaan ini bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa kelaparan, bisa apa saja. Teguran Tuhan dengan penderitaan. Ya, masalah, banyak masalah-masalah yang dialami. Ini ditegur oleh Tuhan lewat penderitaan. Ulangi ayat 15. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentroan dalam tulang-tulangnya. Iya, terus perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Terus susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Iya. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja. Selanjutnya saudara baca di rumah.